Dari Mesir kupanggil anakku. Ibu bapak, saudara-saudari umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus. Kita masih di tengah suasana Natal. Pohon Natal masih tegak berdiri. Lampu Natal masih bernyala kelap-kelip. Dan hari ini gereja sejagat merayakan pesta keluarga kudus Nazaret. Apa makna Natal bagi keluarga-keluarga? Atau pertanyaan lebih penting, bagaimana keluarga Nazaret, Yesus, Maria, Yosef menginspirasi keluarga-keluarga kita? Di tengah keluarga Nazaret tumbuh dan berkembang hal-hal yang sangat positif, yang mengembangkan kehidupan pribadi-pribadi, tapi juga kehidupan sosial mereka. Keluarga yang berdoa. Doa menjadi dasar penting dari kehidupan keluarga Nazaret. Di waktu susah, dalam pencobaan, di tengah kesesakan, mereka selalu berdoa. Dan karena berdoa mereka sanggup menghadapi situasi-situasi sulit. Sudah sejak awal keluarga ini dilanda badai dan prahara keluarga. Yosef harus menerima Maria sebagai istrinya. Dan Maria harus menerima kenyataan bahwa dia mengandung dari Roh Kudus. Ini satu pukulan berat bagi keluarga mereka. Tapi karena sering larut dalam keheningan, dekat dengan Tuhan, Yosef sanggup menerima kehendak Tuhan. Dia bangun dari mimpi dan mengambil Maria sebagai istrinya. Maria juga sama. Tidak gampang bagi dia untuk menerima kenyataan bahwa dia mengandung dari Roh Kudus. Tapi karena doa dan kedekatan dengan Tuhan, dia sanggup mengatakan fiat mihi voluntas tua. Terjadilah padaku menurut perkataan. Keluarga penuh cinta. Cinta mewarnai kehidupan keluarga Yosef, Maria dan Yesus. Mereka dekat satu sama lain. Mereka akrab. Mereka saling memahami, mereka saling mendukung, saling menguatkan. Sehingga badai dan prahara sehebat apapun sanggup mereka lalui. Keluarga yang terlibat. Yosef, Maria dan Yesus tidak memisahkan diri dari keluarga-keluarga sekitar. Dari kehidupan masyarakat sekitar mereka. Kekudusan keluarga Nazaret tidak tercipta karena mereka memisahkan diri. Kekudusan terjadi justru karena mereka terlibat. Mereka mengambil bahagian dalam kehidupan orang-orang. Maria mengunjungi Elisabet. Yang sedang dalam ketakutan dan kecemasan luar biasa. Karena mengandung di usia yang sudah terlalu tua. Apa kata orang? Tapi oleh kehadiran Maria. Dia menyukakan hati Elisabet. Dan hati Elisabet bergembira. Ketika keluarga di Kana mengalami kekurangan anggur yang mengancam martabat pesta, Maria hadir di sana, membisikkan kata-kata yang tepat dan dia menyelamatkan keluarga itu dari suasana sulit, dari situasi sulit. Di dalam keluarga seperti inilah Yesus tinggal, Yesus hidup, Yesus bertumbuh. Di dalam kehidupan yang tersembunyi, Golden Age. Dalam kehidupan keluarga Yosef dan Maria, Yesus tumbuh sebagai anak yang kuat, anak yang saleh, anak yang bisa berbakti kepada orang tua. Dan terutama taat kepada Tuhan. Apa pesan keluarga kudus Nazaret bagi kita? Kita menyadari bahwa keluarga-keluarga kita banyak mengalami kemajuan pertumbuhan, tapi tidak sedikit juga yang mengalami kesulitan, kemunduran, persoalan. Banyak keluarga tidak dekat dengan Tuhan. Doa tidak menjadi kebiasaan lagi di keluarga-keluarga. Keluarga menjadi sangat profan dan sekuler. Sehingga tidak tahan, sangat rentan menghadapi persoalan-persoalan di zaman ini. Kasih sayang di antara suami, istri, orang tua dan anak-anak juga mulai memudar. Ada banyak hal yang tidak lagi menginspirasi kesatuan, keutuhan hidup keluarga. Dan banyak sekali potensi-potensi konflik terjadi di keluarga-keluarga kita.
Bacaan-bacaan yang kita dengar pada pesta keluarga kudus Nazaret menginspirasi kita untuk menghidupkan kembali suasana semangat-semangat positif yang dapat mengokohkan kehidupan keluarga kita. Baik secara rohani, baik secara sosial, maupun dalam kehidupan kita bersama-sama di tengah dunia ini. Bacaan kedua menginspirasi kita sangat penting. Bagaimana menumbuhkan cinta kasih di antara suami dan istri, di antara orang tua dan anak-anak. Hai para suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadapnya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai para bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hati mereka. Ini kata-kata yang sangat penting, menjadi inspirasi bagi keluarga-keluarga di tengah kehidupan modern, di tengah kehidupan yang makin profan dan sekuler. Pada perayaan pesta keluarga kudus Nazaret ini, saya ingin menyampaikan pesan Paus Fransiskus kepada keluarga-keluarga. Kita ingin mendengarkan pesan ini dan menghayatinya dalam keluarga kita masing-masing. Paus Fransiskus menulis begini. Tidak ada keluarga yang sempurna. Kita tidak punya orang tua yang sempurna. Kita tidak menikah dengan orang yang sempurna. Kita juga tidak memiliki putra-putri yang sempurna. Kita sering saling mengeluhkan. Kita saling mengecewakan. Kita saling melukai. Maka tidak ada pernikahan yang sehat atau keluarga yang sehat tanpa ada pengampunan di dalamnya. Siapa yang tidak mengampuni, tidak memiliki ketenangan jiwa dan hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Sri Paus melanjutkan, keluarga harus menjadi tempat kehidupan dan bukan tempat kematian. Keluarga harus menjadi tempat penyembuhan dan bukan penebar penyakit. Keluarga adalah panggung pengampunan dan bukan panggung pentasan rasa bersalah. Mari saudara-saudari, kita hayati pesan Paus Fransiskus dan makin hari kita jadikan keluarga-keluarga kita makin dekat dengan kehidupan keluarga kudus Nazaret. Amin. Mari kita